Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memaparkan sebuah video yaitu tentang artikel SLR yaitu dengan judul Pola Sebaran Ayam Hutan Hijau atau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Denguli, Bangli oleh Yolanda Dewi Pusparesti. Di mana dalam artikel tersebut saya akan memaparkan ada beberapa langkah, yaitu adanya yang pertama judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Dari masing-masing poin tersebut, saya akan memaparkan juga self review saya terhadap artikel SLR yang telah saya buat. Yang pertama yaitu judul. Judul saya adalah Pola Sebaran Ayam Hutan Hijau atau Gallus varius di kawasan hutan adat Bukit Denguli, Bangli. Nah, dari judul tersebut saya melakukan self review, yaitu untuk judul sudah ringkas dan jelas, mudah dipahami dan mempunyai daya tarik bagi pembaca. Yang kedua ada abstrak, di mana di abstrak saya jelaskan mengenai adanya definisi dari ayam hutan hijau tersebut. Nah, secara ringkas, ayam hutan hijau merupakan unggas pesisir dan lembah yang hidup bergerombol di tepian hutan. Di siang hari, ayam ini biasanya berkeliaran di rerumputan dan yang berbatu-batu, bersemak dan pepohonan. Nah, di abstrak tersebut saya paparkan adanya sedikit definisi dari pengertian ayam hutan hijau tersebut atau Gallus varius, di mana terdapat kata kunci yang telah saya dapatkan, yaitu yang pertama ada pola sebaran dan yang kedua ayam hutan hijau atau Gallus varius, di mana saya melakukan self review sendiri. Menurut saya, untuk abstrak sendiri sudah mencakup data khusus yang mengindikasikan hasil penelitian, permasalahan terkait, dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Selain permasalahan penelitian, bagian ini yang mencakup tujuan penelitian. Yang ketiga ada pendahuluan, di mana pendahuluan telah saya paparkan, yaitu ayam hutan hijau merupakan unggas pesisir dan lembah-lembah yang hidup bergerombol di tepian hutan. Nah, di situ saya mengambil definisi sedikit juga mengenai pendahuluan, di mana di pendahuluan juga saya paparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi dari pendahuluan tersebut saya melakukan self review sendiri mengenai pendahuluan saya. Jadi untuk pendahuluan sendiri sudah menyajikan topik secara menarik terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang cukup mencakup pembahasan dari umum ke khusus. Yang keempat adanya metode. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan sistematik literatur review, yaitu salah satu bentuk penelitian yang menekankan pada proses dan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan membuat kesimpulan terhadap keseluruhan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang ditetapkan. Jadi dari metode ini saya melakukan self review sendiri. Untuk metode sudah sangat jelas menurut saya, dengan metode yang digunakan sudah cukup untuk mengupas jalannya penelitian yang akan dijalankan. Yang kelima ada hasil dan pembahasan. Jadi dari tahapan pertama dilakukan dengan menggunakan search strategi pencarian. Pencarian ini dilakukan dengan mencari berdasarkan judul yang didapatkan dari Google Scholar atau Garuda Ristek Dikti. Nah, dari hasil dan pembahasan ini saya dapatkan gambar dari hasil pencarian Garuda Ristek Dikti dan juga Google Scholar. Jadi dari hasil pembahasan
saya melakukan self review. Untuk hasil dan pembahasan masih belum didapatkan data yang asli, karena penelitian ini adalah penelitian eksplorasi yang langsung turun ke lapangan, sehingga masih menggunakan referensi dari link yang ada di Google, yaitu Google Scholar dan Garuda Ristek Dikti. Dan yang kedua, hasil pencarian pada portal Google Scholar. Dari hasil pencarian ini dilakukan proses pemilihan artikel terkait untuk melihat kualitas artikel yang didapatkan, 10 artikel berbahasa Indonesia. Jadi dari hasil pencarian pada portal Google Scholar ini saya mendapat, dan Garuda Ristek Dikti, saya mendapatkan 10 contoh artikel yang bisa dijadikan sebagai referensi dari artikel yang telah saya buat. Nah, di sini merupakan 10 artikel yang saya dapatkan dari link Google Scholar dan Garuda Ristek Dikti. Nah, salah satu contoh yang saya ambil adalah yang pertama, dilihat dari judul populasi dan pola sebaran burung di hutan warna wisata Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Itu penulisnya itu Wahyu Widodo. Metode penelitiannya, metode yang digunakan adalah point count dengan jarak tak terbatas dan indeks Morriseta. Itu tahun 2014 dari sumber Garuda Ristek Dikti. Yang keenam, adanya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah mengetahui pola sebaran ayam hutan hijau di kawasan adat Kidemuli yang dilampirkan berdasarkan kata kunci pencarian pada sumber yang telah ditetapkan. Link rentan tahun yang berbeda dengan metode penelitian yang berbeda. Jadi untuk kesimpulan sendiri saya melakukan self review, yaitu kesimpulan sendiri sudah didapatkan dengan mencari berbagai referensi yang sama dengan artikel yang dibuat berdasarkan kata kunci pencarian pada sumber yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, adanya ucapan terima kasih. Di sini dipaparkan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan artikel sistematik literatur review. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam menyusun artikel ini. Antara lain yang pertama, sebagai fasilitator, Profesor Dr. Sang Skaler Surata, MS, dan Anak Agung Inten Paraniti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tata tulis artikel ilmiah. Yang kedua, teman-teman semester 7 angkatan 39 Mirabilis Jalapa yang telah memberi masukan, kritik, dan saran untuk saya dalam menyelesaikan artikel sistematik literatur review. Jadi di mana di sini saya melakukan self review sendiri. Untuk ucapan terima kasih sudah cukup detail disampaikan kepada orang-orang yang telah mendukung dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, adanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini saya mencari banyak referensi, tetapi dalam PPT tersebut saya paparkan hanya sedikit. Tapi sebenarnya ada beberapa, yaitu lebih dari 10. Untuk daftar pustaka bisa teman-teman baca, atau dosen bapak dosen dan ibu dosen lihat daftar pustaka yang saya cari. Nah, di mana saya melakukan self review, menurut saya untuk daftar pustaka sudah menurut apa style, karena di dalam ciri-ciri apa style ini dilihat dari tahun publikasi, dituliskan setelah nama-nama pengarang. Baik, hanya ini paparan artikel SLR saya yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.